Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskarima dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai dasar hukum nasional. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentang pengertian Pancasila. Yang kedua, tentang pengertian dasar negara. Yang ketiga, tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, tentang rumusan Pancasila. Yang kelima, tentang kelebihan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keenam, tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang ketujuh, tentang reformasi dan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang kedelapan, tentang menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, tentang pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Yang pertama, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Rumusan Pancasila ini merupakan pedoman kehidupan bernegara dan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sendi utama Pancasila tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Langsung saja untuk materi yang kedua tentang pengertian dasar negara. Dasar negara adalah landasan sebuah negara. Suatu negara harus memiliki dasar negara tersebut. Dasar negara diperuntukkan untuk menjalankan suatu keorganisasian di dalam negara tersebut. Tanpa adanya dasar negara, maka negara tersebut tidak akan memiliki tujuan dan arah yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan dalam negara tersebut. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup beberapa hal. Yang pertama tentang cita-cita negara, yang kedua tentang tujuan negara, yang ketiga tentang norma-norma bernegara. Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan tentang pengertian Pancasila dan pengertian dasar negara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan rumusan masalah. Pancasila sebagai dasar negara di bagian 3. Apa jadinya bangunan yang terdiri tanpa dasar atau fondasi? Ya, tentunya bangunan itu akan mudah runtuh. Sebuah bangunan tanpa dasar pasti mudah runtuh. Oleh karena itu, sebuah bangunan memerlukan dasar atau fondasi. Bangunan yang kokoh tentunya berdiri di atas dasar yang kokoh dan kuat. Seperti bangunan setiap negara memerlukan dasar negara agar tetap tegak berdiri. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi penting dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi penentu arah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Segenap warga Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, rumusan Pancasila. Rumusan yang pertama dari Muhammad Yamin secara lisan 29 Mei 1945. A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, E. Kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Rumusan yang kedua
dari Muhammad Yamin secara tertulis 29 Mei 1945. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kebangsaan Persatuan Indonesia. C. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan yang ketiga dari Bapak Supomo 31 Mei 1945. Yang A. Persatuan. B. Kekeluargaan. C. Keseimbangan lahir dan batin. D. Musyawarah. E. Keadilan sosial. Rumusan yang keempat dari Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. A. Kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan rumusan kelima, Panitia 9 atau Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Yang A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C. Persatuan Indonesia. Yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan yang keenam, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Yang A. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C. Persatuan Indonesia. Yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindia Fikir Ramaisa. Saya dari kelompok 5, kelas 4, Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Kelebihan Pancasila sebagai dasar negara yaitu akan tercapainya persatuan dan kesatuan antar warga negara dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya. Contohnya seperti sukses dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kemudian Pancasila sebagai segala sumber hukum. Ini memiliki arti bahwa Pancasila yang digunakan sebagai tempat menemukan dan menggali hukum. Contohnya seperti masyarakat yang taat pada syariat agamanya, yaitu contoh dari sila yang pertama. Kemudian masyarakat yang memiliki sifat adil dan beradab, yaitu contoh dari sila yang kedua. Kemudian masyarakat yang kesatuan dan kokoh, yaitu contoh dari sila yang ketiga. Contoh yang keempat yaitu adanya wakil rakyat yang menjaga aspirasi dari rakyatnya dengan baik, yaitu contoh dari sila yang kelima. Kemudian contoh yang terakhir yaitu Indonesia yang memiliki keadilan dan persatuan, yaitu contoh dari sila yang kelima. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ardiansyah. Saya dari anggota kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang reformasi dan tergerusnya Pancasila sebagai segala sumber hukum. Oke. Ketidakpuasan rakyat Indonesia mencapai puncaknya itu pada tahun 1998. Pada tahun itu menjadi tonggak sejarah bagi dinamika kenegaraan Indonesia.
Bagaimana tidak? Pada tahun itu terjadi suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa reformasi. Pada peristiwa itu tentu saja dilatar belakangi ketidakpuasan rakyat kepada stagnansi pemerintahan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun kebebasan, maupun dalam bidang hukum. Dalam menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, karena adanya sikap-sikap resistensi terhadap Orba dan menguatnya pluralisme hukum, menambah tidak beridentitasnya si hukum secara nasional. Oleh karena itu diperlukan upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum, tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk sistem hukum, yaitu menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran dan menjadikan Pancasila sebagai suatu pedoman. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.